Selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 4 Desember tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada di Aries, masih di Aries, sudah di 26 derajat 26 menit waktu Indonesia bagian Barat pukul 12 siang. Dan kita lihat nih garisnya tuh keras ya, garisnya jelas, artinya derajatnya itu dekat semua. Dan karena ini terlihat sih di derajat yang hampir sama tuh banyak yang diaktifasi ya, kalau saya ngelihatnya seperti itu. Ini garis yang agak beda derajatnya hanya antara matahari yang trine dengan Chiron, yang lainnya itu sekitar 20 sampai 20 27 lah ya, 26 di sini 26 karena pas pukul 12 siang waktu Indonesia bagian baratnya itu ada di 26-27 derajat. Dan itu ada banyak ya yang diaktifasi, saya belum lihat, belum bacakan detailnya. Oke, kita langsung. Jadi garis yang keras seperti ini biasanya menandakan hari ini signifikan. Jadi kalau kemarin relax gitu ya, sekarang kayaknya bukan hari yang relax, bukan ya, karena itu aja sudah menunjukkan bahwa tek gitu loh, langsung kayak berdiri tegak gitu ya. Ada sesuatu yang diaktifasi. Ketika kita diaktifasi itu tidak bisa langsung tenang lagi, kita bisa langsung bergerak, dan mungkin memang harus segera bergerak gitu ya, terutama karena bulan itu membentuk T-square. T-square-nya dengan Pluto dan Lilith, dan itu keduanya adalah planet yang heavy ya, berat gitu. Apalagi kalau kita lihat detail di sini, bulan juga conjunction dengan Aries. Ini nggak kalah heavy-nya gitu loh, heavy banget. Jadi selain dilihat dari garisnya, saya ngelihat apa yang diaktifasi, terutama yang langsung dengan bulan, karena square itu juga langsung derajatnya, dari derajatnya gimana ya rasanya ya, rasanya sebenarnya kalau saya mengatakan energi negatif itu kan kayaknya saya menuduh ya, tapi itu ada kemungkinan. Negatif itu apa sih yang saya maksud di sini? Jealous. Yang paling kentara itu jealous, ngiri, nggak suka sama orang gitu, for no reason. Ya karena for no reason itu artinya kan memang karena kita nggak suka. Kenapa kita nggak suka? Karena kita menginginkan sesuatu, atau kita tidak menginginkan sesuatu yang baik dari orang lain gitu ya. Biasanya kita menginginkan yang terbaik buat kita, perkara itu benar-benar baik atau enggak buat kita. Kayak kita pengen banget ya gitu punya pasangan yang luar biasa keren gitu ya, padahal itu nggak baik, nggak bagus buat kita. Misalnya yang kita inginkan itu ternyata toksik kan, who knows gitu kan, atau kita tahu tapi kayaknya ada sesuatu yang lebih menggerakkan. Yang penting gue keren dulu, perkara dia nanti merongrong or whatever gitu ya, itu hal lain gitu ya, saking kita nggak fokusnya gitu. Nah hari ini termasuk hal tersebut, tapi kayak kita ini saya ambil energi yang ekstrim di kiri ya, di tadi negatif, seperti itu rasanya. Itu bisa kita rasakan langsung atau terjadi pada diri kita, bisa juga terjadi di luar, kita hanya melihat. Mudah-mudahan kita hanya melihat, atau bahkan kita nggak melihat sama sekali karena nggak penting banget gitu ya. Nggak penting banget, ngapain ngurusin orang lain, apalagi nggak ada kaitannya sama diri kita gitu ya. Tapi selalu setiap bacaan itu ada yang positif. Yang positif adalah ketika kita sudah menyadari bahwa semuanya itu adalah permainan, child's play ya, nggak penting banget, kita dengan mudah bisa memalingkan wajah. Dan di situ adalah ujiannya. Kalau menurut saya ujiannya adalah kita nggak ambil pusing hal yang bukan urusan kita. Kalau misalnya ini sudah mengganggu semua, dalam arti kata bukan karena didorong oleh rasa ingin menyalahkan, ingin menghakimi ya. Kalau saya termasuk yang tidak suka menghakimi, untuk apa gitu loh, itu kan kehidupannya dia gitu ya. Nanti kalaupun ada sesuatu yang terjadi, dia sendiri yang punya konsekuensinya. Dia bisa belajar dari apa yang dia alami. Kita juga bisa, memang kita punya kadang-kadang hak
untuk mengatakan sesuatu, tetapi tidak selalu. Kita tidak selalu berada dalam posisi yang bisa intervensi. Karena kalau intervensi itu kan berarti sudah melanggar batas. Nah, seberapa jauh kita mau melanggar batas tersebut atau melewati batas tersebut tanpa punya hak. Kalau kita punya hak, kita ya jelas aja ya Mas. Misalnya kalau itu berada di dalam pembimbingan kita. Kalau kita mengatakan sesuatu, menolak atau menekankan hal yang sebaliknya yang dia lakukan, tetapi dasarnya adalah jealous, benci, nggak suka, judgment gitu ya. Maka itu kan balik lagi ke kita, orang yang terdekat kalau digituin dia pasti lari, artinya kita sedang membakar jembatan ya. Tetapi kita bisa melakukannya dengan cinta, ingin melindungi, ingin memberi informasi, ingin pada akhirnya adalah pembimbingan, bukan judgment. Saya nggak tahu kenapa ya energi itu kayak kental banget hari ini. Please take it only hanya kalau resonate ya. Dan untungnya di antara energi yang berat tadi ya, ada energi yang positif yaitu bulan yang trine dengan Venus dan Merkurius. Artinya di tengah situasi yang katakanlah tadi energi negatif itu di lingkungan kita, kita tahu persis mana yang berharga, mana yang kita perlu lindungi, dan kita masih bisa mengatur emosi dan kata-kata kita sehingga yang muncul, yang diekspresikan adalah hal yang positif dan normatif. Sebisa mungkin tanpa judgement. Itu adalah tambahan dari saya. Jangan menghakimi siapa kita. Apakah kita adalah orang yang paling suci murni untuk menghakimi orang? Apakah orang itu tidak diperbolehkan untuk mengambil haknya menjadi dewasa dengan melakukan kesalahan, something like that ya. Kita di posisi sekarang, saya memposisikan diri dan teman-teman sebagai orang yang jauh lebih bijak daripada kebanyakan orang ya. Jangan menekan, menghakimi, menindas orang hanya karena kita bisa. Karena itu kita bayar mahal nanti. Kita kalau sampai menindas orang, melakukan hal seperti itu yang dasarnya adalah bukan cinta, maka orang yang ditindas itu akan berdoa supaya kita merasakan apa yang dia rasakan. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita keluarkan itu nanti bisa terjadi ke kita di posisi kita yang seperti dia. Do you understand that? Ya, kenapa kok saya mengatakan ini semua adalah demi kebaikan kita juga, bahwa kita mampu mengambil keseimbangan antara apa yang kita katakan, apa yang kita pahami, antara kita sebagai makhluk yang sedang belajar dan orang yang sudah mampu memberi pembelajaran atau memfasilitasi pembelajaran buat orang lain. Sacred Union. Ini kita jarang dapat kartu ini ya. 19 itu kan 2 ya, 1 tambah 9, Sacred Union. Jadi ada kayak jodoh, soulmate or whatever. Tapi ini kan soulmate yang istilahnya only the oneness of love and the lover is eternal. Surrender your heart into this union. For all as in this world is momentary. Jadi ini adalah soulmate yang abadi. Think about it. Apa sih yang abadi? Think about it. Think harder. Saya nggak mau ngomong. Think harder. Apa sih yang abadi? Nah, ini transformasi tapi sudah terjadi di kiri. Sekarang kita tuh punya semua yang dibutuhkan. Dan itu adalah menuju cinta. See, ini seperti menjelaskan Sacred Union. See, kita udah gak di level yang sama. Kita di level yang sudah jauh lebih sejahtera, tanda petik. Sejahtera dalam spiritualitas juga bisa. Dan mudah-mudahan termasuk material, yaitu menuju cinta. Union dengan cinta terbesar kita. Friendship, ini jumping ya. Changes in your friendship are occurring
Be lovingly honest with yourself and your friends right now and appreciate the healing benefits of a true friend. Kita dapat teman, kita dapat soulmate, mungkin dalam keseharian itu yang kita dapatkan, soulmate yang mengisi hati kita menjadi sebuah kekayaan yang tak ternilai. New beginnings ini di previous event journey, kita sedang dalam perjalanan. It's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you're ready when the time comes. Pack your passport now. Kita akan lakukan perjalanan. Hubungan ini udah lahir. Hubungan ini sudah ada. Sekarang kita sedang menjalani lebih dalam dan kita sedang mencapai healing. Now is time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. Kita bisa menyembuhkan. Take it as you will ya, artinya apa yang ada, apa yang dirasakan dari sini. Kalau saya punya sense-nya sendiri, teman-teman mudah-mudahan bisa menemukan sense-nya sendiri. Hubungan yang sudah ada di masa lalu dan sekarang kita sedang menuju ke arah titik yang satunya untuk kita membuat perbaikan, healing. Dan ini adalah soulmate, menuju cinta terbesar. Loyal, dependable, practical, hardworking, cautious, attention to detail. Challenge-nya inner wisdom, receptivity, spirituality, meditation. Kembali ke situation. Loyal. Ini kan berarti kan ini hubungan yang relatif stabil ya. Pelan-pelan asal kelakon. Jadi udah ada lama tapi nggak pernah yang hubungannya yang meledak-ledak kayak apa gitu, enggak, tapi kayak kita bisa saling terus membina hubungan jauh dekat. Ini High Priestess di challenge ya, challenge-nya kita lihatnya sebagai teman yang biasa aja, padahal ada hubungan yang lebih dalam yang kita bisa ambil dari hubungan ini. Nine of Swords sebagai advice, getting to the root of worry, shadow. Ini adalah, jadi kita diminta untuk memahami lebih jauh sebenarnya apa yang ada di hubungan ini. Ada rahasia kenapa hubungan ini terjadi. Outcome-nya opportunity, healthy beginning, investing. Jadi kalau menurut saya ini kayak kita tuh sebenarnya udah di dalam path atau perjalanan kehidupan kita tuh kita sudah disiapkan bertemu dengan seseorang yang sangat berharga, soulmate, apapun bentuk hubungannya, tapi hubungan ini ada dan kita bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Kita bisa membuka nuansa baru, cakrawala baru pada akhirnya. Tapi kita tuh nggak pernah punya bayangan ini akan terjadi, tapi time will tell gitu loh. Time will tell. Dan ini Nine of Swords terbaliknya itu menurut saya itu adalah sesuatu yang nggak pernah ada sebelumnya, bahkan orang lain tuh nggak kepikiran ada, tapi hubungan ini sudah ada dan saat ini dilihat hanya sebagai hubungan biasa aja, padahal ada yang lebih dalam, ada yang lebih sacred dari hubungan ini. Keren banget ya. Untuk menutup bacaan hari ini, your guides are telling you wanted this lifetime to be fun and joyful, but you also wanted to expand your awareness of your connectedness to all there is. Jadi dua hal, satu adalah fun and joyful. Jadi itu jangan pernah ditinggalkan. Kenapa? Karena kalau kita nggak fun, kita nggak joyful, kita mati aja gitu loh. Maksudnya kalau saya udah belajar dari pengalaman, pokoknya kalau saya nggak happy itu udah deh, hanya tunggu, nggak perlu lama-lama, seminggu 2 minggu,
1 bulan saya udah give up biasanya ya. Langsung cari sesuatu yang buat aku happy. Kenapa? Karena saya merasa berada di dalam kendali untuk menentukan, aku nggak mau merasa tertindas, aku nggak mau merasa bahwa aku melakukan sesuatu bukan atas kehendak pribadi, seperti itu. Itu nomor satu. Nomor satu itu kayak udah defaultnya kita survivalnya kita, resiliensinya kita. Itu seperti itu. Nah, tapi di pihak lain kita tuh ingin sesuatu yang lebih dalam. Kita ingin memahami bahwa kita tuh nggak hanya hidup di surface, di kulit, di practical thing. Enggak, ada sesuatu yang lebih sacred, lebih dalam, memahami, menghayati sesuatu yang hanya kita paham, dan kita ingin menyentuh hal tersebut. Kita kayak kepanggil untuk konektivitas. Kita ingin menyentuh di tempat yang masih gelap tersebut. Tetapi yang di tempat gelap itu bukan hal yang negatif ya, tetapi adalah sesuatu yang kita tidak ketahui. But you also wanted to expand your awareness of your connectedness to all there is. All there is itu semesta, semua, something bigger than we can never think of, something like that. Oke, ini bacaannya kayaknya dalam banget. Aku nggak tahu kenapa di depan saya mulai dari cerita yang kayaknya keseharian penuh dengan gelap. Sebenarnya gelapnya tuh gelap. Saya tadi arahnya ke negatif, perasaan-perasaan negatif. Ternyata setelah sampai belakang kita bisa mengartikan gelapnya itu adalah sesuatu yang kita tidak ketahui. Saya pikir itu yang ingin disampaikan. Tetapi yang jelas kita bisa menggunakan hati kita, pikiran kita untuk memahami hal ini dan melihat mana yang paling penting, mana yang paling core dan paling berharga dalam kehidupan kita, dan itu adalah hubungan cinta terbesar apapun maknanya. Oke, Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.